Di Sabat dia bilang dia ikut Roger. Oke, jadi kita akan lanjutkan. Masih ingat terakhir di mana? Terakhir di mana yang kita belajar last Sabat? Ini udah ada di sini. Masih ingat kita belajar William Miller punya calculation? Kenapa sampai dia dapat 21 Maret? Kan William Miller dia, di tahun 1842 dia bilang dia konflik, dia yakin bulan Desember tahun 1842 dia bilang ada di sini. Ini William Miller. Ini last week. I believe this is last week. Dia bilang I publish my belief. Saya percaya that sometimes between March 21 1843 dan March 21 1844 the Lord would come. Nah, kita punya pertanyaan, kenapa William Miller? Jadi ini kan hanya sambungan ya, kita nggak akan mau ulang lagi what we already study. Ini hanya sambungan. We have to move on karena banyak yang harus kita pelajari. So I'm not gonna go back in the past, just gonna move on. Jadi kenapa William Miller? Kita mau tanya Tante Esther. Tante Esther, kenapa William Miller ambil konklusi bahwa Tuhan Yesus mau datang sometimes between di antara Maret 21 1843 dan Maret 21 1844? Kenapa William Miller ambil kesimpulan Maret 21? Karena dia pakai kalender apa itu? Kalender. Apa nama kalendernya? Equinox. Equinox ya. Vernal Equinox. Vernal Equinox, that's right. Oke, jadi kita akan. Jadi Vernal Equinox dia itu menggunakan kalender apa? Rabbinical. Rabbinical calendar. Oke. Jadi Tante Esther bisa ya. Coba let me just kita draw lagi yang rabbinical calendar. Bisa lihat di sini kan? Bisa ya. Kayaknya spidolnya udah mau habis-habis. Oke, jadi rabbinical calendar itu mereka terbagi 4 season, sama kayak kita 4 season. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama itu Vernal. Let's just start with Vernal Equinox ya. Vernal Equinox. Ini hanya mengulang last week. Abis ini kan Vernal ini spring ya, spring. Abis spring apa? Summer. Summer apa? Solstice. That's right. Solstice. Abis itu, abis summer apa? Autumn. Autumn, that's right. Autumn apa? Equinox. Equinox, good. Abis itu? Winter solstice. Winter solstice. Okay, very good. Nah, tanggal berapa di sini biasanya? 21 Maret. Ya, jadi kita bikin pukul rata aja ya, March 21st. Ini biasanya kalau ini bumi, day dengan night itu apa? Day sama night Sama. itu sama. Day and night. 12 hours, 12 hours. Kalau summer solstice, bulan apa? Biasanya. 21 Juni. June 21 21. Juni. Apa yang terjadi dengan bumi kita? Bumi Apa kita, yang lebih panjang dari day-nya apa? lebih panjang. That's right. Jadi ini day, ini night. Paling terpanjang, ini the longest day in a year. Kalau ini day and night sama. Kalau summer solstice, the longest day on the year. How about autumn equinox? Sama. Sama, that's right. Sama dengan vernal kan ini? Ya. Day and night. Ini jatuhnya kapan? September 21. September, that's right. Betul. Ini kita pukul rata ya, karena ada yang dari 20, 21, 22. Kalau winter apa Auntie Esther?
Longnya lebih panjang. Apanya yang panjang? Night. Night-nya, that's right. Jadi day, night. Jadi opposite dengan summer. Summer day-nya paling panjang, kalau Ya, winter Ya, night-nya day-nya. yang paling panjang. Jadi Ya. this is the longest night atau the shortest day. Ini the longest day, the shortest night. Kalau ini dua sama. Nah, winter jatuh bulan apa? Desember Desember 21. Nah, ini yang digunakan oleh rabbinical Yang- calendar ya. Jadi ada dalam satu tahun itu ada 4 season. Nah, untuk mereka memulai mereka punya bulan rabbinical calendar di sini. Mereka start dari sini. So this is first day, first month. Ini first day, first month. Kalau kita first day, first month itu, nah let's say ya kalau kita gunakan rabbinical calendar. So this is rabbinical ya, rabbinical calendar. Kalau rabbinical calendar mulainya March 21 berdasarkan vernal equinox. Kalau Gregorian calendar mulai kapan? Januari 1, right? Jadi siapa yang lebih dulu celebrate dia punya New Year? Gregorian. Gregorian, that's right. Jadi kalau saya bilang bulan pertama, tanggal pertama, kalau misalnya saya bilang Hebrew calendar, jangan kita bingung dengan Gregorian karena they are two different calendars. Gregorian start January, rabbinical start March. Tapi ini salah, yang ini salah. Yang rabbinical yang Miller gunakan itu salah. The reason why dia bilang 21 Maret yang ini, the reason why dia bilang Yesus mau datang between 21 Maret 1843 dengan 21 Maret 1844 itu gara-gara dia pakai rabbinical calendar. Kan last week Tante Esther bilang ulang sedikit. Jadi apakah dengan ini Tante Esther udah bisa ngerti kenapa 21 Maret? Ya. Jadi ini first day first month 1843. Jadi di 1 tahun sesudah itu kan Maret 21 1844. Bukankah begitu? Iya kan? Betul toh? Ya. Jadi mereka harus tunggu dalam berapa lama? 5 bulan. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun they have to wait. Jadi 1840. Jadi tahun 1843 itu adalah between Maret 21 1843 sampai Maret 21 1844. Itu adalah 1 tahun 1843. Ini salah because this rabbinical calendar, jadi Jewish calendar terbagi 2, satu rabbinical, so let me just put it here. Jewish calendar. Ini rabbinical 1. Now we're gonna study about Karaite calendar. So rabbinical calendar is divided by 2, 1 and 2. Ini yang Miller pakai dan salah. Now we gonna study about Karaite calendar. Apakah ini Tante Esther oke, mengerti? Ya. Gampang kan kalau sudah diulang lagi, udah gampang. Dan ini yang Miller gunakan. And they wait sampai kapan? Sampai kapan mereka tunggu Yesus datang? 1844. Persis tanggal berapa Tante Esther? 21 Maret, right? Dan pas tanggal 21 Maret selesai, Yesus nggak datang, kenapa mereka? What happened here? Kekecewaan. Ini namanya Millerite disappointment. Okay, ini Millerite disappointment. Because yang bikin prediction adalah William Miller. This is not the disappointment, this is Millerite disappointment. Nanti kita akan study the disappointment.
Oke, Tante Esther, ada pertanyaan sampai situ Oke, mengenai ini? so far enggak. So far enggak ya? Oke, that's good. Berarti kita bisa lanjut. Oke, let's continue. Oh, ini Ellen White. Kita baca aja yang Ellen White, mulai dari Tante Early. Great contribution. Miller ya. Miller and his associates at first believed that the 2300 days would terminate in the spring of 1844. Nah, sekarang kalau Tante Early sudah tahu ini, kira-kira tanggal berapa ini kita bisa isi? Yang Miller. Ini spring Millerite. Aha, tanggal berapa? Spring Maret 21. 21 Maret kan? Tahun 1843. 1844. 1843 baru start waiting. Mereka kalau baru start mereka the point. Oh. Mereka punya wait yang datang-datang makanya disebut. Terus Whereas the prophecy points to the autumns of that year. Okay, the misapprehension of this point brought disappointment and perplexity to those who had fixed upon the earlier date as the time of the Lord's coming. Jadi salah mengerti terhadap ini membuat apa? Disappointment. Jadi Miller di sini dengan dia punya associate dan yang pengikut-pengikutnya dia. Tunggu. Do I record already? Ya, mereka itu disappointnya bulan spring 1844 dan kita sudah tahu spring itu kapan, waktu di Vernal Equinox March 21, 1844. Dan di saat itu mereka mengalami apa? Disappointment. Ini Ellen White bilang ya, dan itu namanya Millerite disappointment. Oke, so far sampai situ oke kan? Oke, jadi sekarang kita baca mengenai James White. Tante Esther boleh baca James White? The year 1843 Jewish time, which was supposed to reach as stated by Mr. Miller, from March 21, 1843 to March 21, 1844, passed, and many were sadly disappointed in not witnessing the coming of the Lord in that year. Oke, jadi apakah Ellen White dengan James White mereka talk about the same thing? Banyak yang disappoint karena Tuhan Yesus tidak datang di tahun itu, di tanggal itu. Why? Because William Miller punya 2.300, the beginning udah betul, tetapi 457 BC itu sudah betul, cuman endingnya itu mereka salah karena mereka menggunakan Hebrew rabbinical calendar. Itu kesalahannya. Dan banyak orang sangat sedih dengan kecewa karena Tuhan Yesus tidak datang di 21 Maret 1844. Nah, sekarang kita mau cari tahu what is wrong dengan dia punya calculation ya. Apa yang salah? Kita sudah belajar tapi kita harus kuasai ini karena ini adalah dasar dari Seventh-day Adventist. Nanti kalau mereka tanya, bagaimana sih William Miller atau bagaimana orang-orang bisa tahu bahwa Yesus itu mau datang 22 Oktober? Kok bisa 22? Persis lagi 22. Kenapa gitu ya? Jadi ini this is wrong. Yang di sini ini wrong. This is wrong already because Jesus did not come. Nah, jadi waktu mereka William Miller gunakan rabbinical calendar, nah jadi mereka tanya, oh di Jewish itu sebenarnya ada berapa kalender sih? Oh ternyata ada 2 kalender, satu rabbinical, satu Karaite calendar. Berarti kalau rabbinical sudah salah, mereka harus gunakan apa sekarang? Karaite calendar. Nah, we're gonna study about Karaite calendar.
Kita akan take time ya, satu-satu paragraf untuk baca. We can start from Tante Early. Ini dari Leroy Froome. Yeah. Leroy Froome. Now there is a dispute between the rabbinical and the Karaite Jews as to the correct time of commencing the year. Oke, jadi ada pertentangan antara kalender rabbinical dengan kalender Karaite. Kapan itu mulai tahun? Jadi permulaan tahun di rabbinical dengan Karaite itu it's different. Oke, continue Tante Ali. The former rabbinical Jews are scattered all over the world and cannot observe the time of the ripening of the harvest in Judea. Sekarang kita mau tanya. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah scattered all over the world. Mereka supposed to stay in Jerusalem kan? Tapi karena ada persecution, they were scattered all over the world. Kenapa harus what is significant mengenai ripening of the harvest in Judah? Kenapa mereka nggak bisa, atau kenapa mereka harus lihat ripening of the harvest in Judah? Kita sudah belajar feast waktu lalu, ingat? Karena mereka ikut Untuk harvest barley. ripening ini untuk apa gunanya? Untuk menentukan kapan barley punya harvest. Kalau mereka sudah tahu kapan harvestnya barley, untuk apa? Untuk menentukan bulannya 12 atau 13. Oke, I understand. Tapi itu bukan bulan 12 dan 13 itu karena ada sesuatu yang mereka harus bikin, makanya mereka sometimes 12 bulan sampai 13 bulan. Oke, in Judea, in Jerusalem, kenapa mereka harus tunggu sampai ada harvest? Apa yang paling penting yang harus di-observe? Feast. Untuk supaya mereka tahu kapan mulanya feast. Iya, betul. Kapan? Tapi feast apa yang berhubungan dengan masaknya harvest? Itu. Harvest lagi masaknya barley. Apa namanya? Tante Sar, teman masih ingat? Perayaan apa yang sangat penting yang mereka harus observe, yang harus trompet ya? Barley-nya. Apakah trompet ada hubungan dengan tabernacle? Nah, dakwah. Yang pertama kan harus menentukan Passover. Nah, habis itu unleavened. Habis unleavened bread, sudah itu what's the next feast? Habis unleavened bread, trompet bukan. Pak, kita sudah pernah belajar khusus feast. First fruit ya? First fruit. Jadi untuk first fruit, itu orang harus bawa dia punya hasil pertama, namanya first fruit. Priest untuk mereka wave before the Lord. Ya. Sebelum di first fruitnya itu di wave, barley-nya itu harus apa untuk di harvest? Harus matang. Matang, right? That's right. Jadi untuk menentukan first month itu mereka harus lihat dulu barley. Apakah ini akan matang kira-kira tanggal? Oke, nah my next question, tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Bulan apa itu first fruit? April 19. Bukannya first month, first day? Okay, right. Karena April 19 itu mereka harus harus tahu dulu right-nya kapan, baru disinkronize dengan Gregorian. Nggak setiap tahun sama.
Tanggal berapa, bulan apa itu first fruit. Oke, just standard First month, first day, bukan? Atau seven? Januari? Enggak. Tunggu. Passover tanggal berapa, bulan apa? 14. 14 bulan Satu. Okay. The next feast, unleavened bread. Berikutnya tanggal 15. 15. After that apa? First fruit 16. Fruit tanggal 16. That's right. Bulan 1. Jadi untuk mau mulai bulan itu, mereka harus lihat kira-kira tanggal 16 itu barley-nya sudah harvest, sudah matang apa belum. Kalau barley-nya tanggal 16 belum matang, mereka harus tambah lagi 1 bulan lagi, itu namanya leap year. Jadi 1 bulan lagi itu bulan 13 supaya barley-nya bisa matang. Begitu ya dia punya cerita. Jadi ini dispute, pertentangan antara Rabbinical dengan Karaite, karena orang-orang Jewish, mereka waktu scatter all over the world, mereka merayakan ini feast, mereka nggak bisa lihat barley harvest-nya di Judea kan. Jadi untuk bikin gampang, ikut aja kalender, ikut aja kalender ini, Rabbinical calendar, ikut aja yang orang Babylon bikin. First day, first month itu adalah Maret 21, di mana hari dengan malam itu sama. So that's when they determine that's the first day and first month. Makanya gara-gara ini William Miller bikin kesalahan. Gara-gara ini ya. Oke. Jadi kita continue. Apa ini? What did I do here? Oke. Just a second ya. Let me just. Oke. Continue Tante Eli. Tadi yang mana ya? They therefore. They therefore regulate the commencement of the year by astronomical calculation, and commence with the first day of the new moon nearest the vernal equinox, when the sun is in Aries. Oke, jadi they regulate the permulaan year waktu moon nearest vernal equinox. Ini kalender apa? Rabbinical. That's right, good job. That's right. Jadi Rabbinical itu mereka menggunakan vernal equinox. Nah, sekarang Karaite. Oke, ini penting sekali. This is we already study this, but let's just review karena kita lagi belajar lainnya Millerite. The Karaite Jews, on the contrary, still adhere to the letter of the Mosaic law, and commence with the new moon nearest the barley harvest in Judea. Oke, substitute. Kalau Rabbinical, mereka observe vernal equinox. Tapi kalau Karaite, beda. Mereka masih bergantung, masih melekat terhadap Musa punya hukum, yang dimana permulaan new moon itu, nearest the barley harvest itu, adalah the first day, first month. Oke, continue, Tante Li. The Karaite Jews, mana tadi? No, the which? Hold on, tunggu, Orion lagi. Orion mengajar ya, Orion ya. Like there. Okay, and which is 1 moon later than the rabbinical year. The Jewish year of AD 1843, as the Karaites reckon in it in accordance with the Mosaic law. Therefore, commence this year with the new moon on the 29th day of April, and the Jewish year 1844 will commence with the new moon in the next April, when the 1843 and 2300 days, according to their reputation, will expire. Computation. Oke, stop di situ aja dulu ya. Jadi Leroy Froome bilang bahwa
Di Jewish 1843 itu the new moon itu mereka punya tahun itu tanggal 29 April 1843. Nah, kalau hitung 1 tahun kemudian, kita sudah tahu kan kalau rabbinical calendar itu dengan Karaite calendar itu beda dengan Gregorian kan? Kalau mereka itu bulannya adalah 30, 29, 30, 29, 30, 29. Kalau Gregorian apa? 31. 30, 31, 30, 31. Jadi kalau mau compare rabbinical dengan Karaite calendar dengan Gregorian, setiap tahun itu, rabbinical dengan Karaite calendar itu 1 tahun, let me just put it here ya, supaya kita bisa lihat. Rabbinical dengan Karaite calendar, 1 tahun itu hanya 354 atau 355 hari. Days. Sama mereka berdua. Kalau Gregorian berapa? Kalau Gregorian berapa? 365. 365. Ini Gregorian lah. Gregorian. Calendar adalah 36 berapa? 5. 366 kan? Days per year. Betul toh? Ini per year. Jadi dalam 1 tahun mereka ini beda berapa hari? 11. 11 hari. Setiap tahun Karaite dengan Gregorian calendar beda 11 hari. Nah, kalau sudah 3 tahun kira-kira berapa hari Tante Ali? 33. 33. Kalau udah 33 hari, apakah itu seakan-akan mereka hilang 1 bulan? Iya. Iya, makanya setiap 2 atau 3 tahun itu rabbinical calendar untuk menentukan barley-nya harvest, barley-nya ripe. Mereka karena tanggal misalnya bulan 12, mereka mau lihat apakah kira-kira barley-nya itu harvest kira-kira tanggal 16 apa enggak. Karena mereka harus rayakan feast kan. Mereka lihat dia punya barley. Oh, ini enggak akan harvest tanggal 16. So what they gonna do? Joy, kurang ngerti. Mereka harus tambah 1 bulan. Oke. Oke, Auntie Esther, gimana? Tadi yang 11 hari itu beda. Itu kalendernya Rabbinika sama Karaite sama ya? Iya, mereka punya 1 tahun itu 1 tahun adalah 354 atau 355 hari. Iya. Terus Tahun. bedanya 11 hari itu apa? Kalau Gregorian calendar kan kita 365 kan? Iya, iya. 365. Oh, iya, Karaite. Jadi 365 kurang 354 berapa hari? Ya, 11. 11 kan? Jadi dalam 1 tahun, Auntie Esther, 1 tahun Gregorian itu dengan Karaite calendar itu beda 11 hari. Soalnya 1 tahun beda 11. satu bulan Okay, that's right. pakai moon. Kalau Karaite calendar, kalau kita kan pakai solar kan, sun kan. Jadi kita Gregorian calendar itu adalah bumi berputar dalam matahari. Kalau bumi berputar di dalam lingkaran matahari itu balik lagi ke semula itu 365 hari. Kalau Karaite calendar itu mereka nggak pakai solar, mereka pakai bulan atau mereka pakai lunisolar. Jadi setiap bulan itu adalah 30 atau 29 hari 1 bulan. Tetapi kalau Gregorian 1 bulan itu 30 atau 31. Dan mereka menggunakan solar system. Jadi bumi berputar. Kalau Karaite itu menggunakan lunar itu bulan. Sorry ya, ada. Tadi Joy bilang
Joy bilang tadi kan Gregorian dengan Karaib bedanya 11 hari kan? Dalam 1 tahun. Oh, Aha, dalam 1 tahun. 1 tahun. Kenapa tadi bilang 33 hari? Kalau 3 seperti tahun. udah 3 tahun, kira-kira berapa hari perbedaan? Oh, mesti tunggu 3 tahun. Oke. Iya. Jadi selama biasanya 2 atau 3 tahun, setiap 2 atau 3 tahun, Kiriite itu kalendernya mereka biasanya tambah another month. Jadi bulan ke-13. Kenapa? Karena mereka harus rayakan apa? First fruit kan? Mereka harus tunggu dulu kalau barley-nya sudah matang atau enggak. Itu tunggu 3 tahun. Bukan. Setiap tahun mereka harus rayakan. Betul nggak, Tante Esther? Ya. Nah, biasanya setiap 2 tahun atau 3 tahun, Kiriite kalender itu tambah 1 bulan lagi. Ngerti nggak? Di dalam kalender. Kan setiap tahun ada 12 bulan, betul toh? Ya. Pas bulan ke-12, kan harus lihat, oh mereka harus start dia punya bulan pertama sekarang. Untuk start bulan pertama, mereka harus lihat apakah kira-kira tanggal 16 bulan pertama barley-nya sudah bisa di-harvest atau enggak? Ngerti nggak, Auntie Esther? Karena Jewish punya kalender dan mereka itu ke belakang gitu, ketinggalan dengan Gregorian gitu. Setiap tahun 11 hari. Jadi kalau 3 tahun, dia 33 hari. 33 hari itu dia ketinggalan 1 bulan gitu. Jadi mereka untuk catch up-nya, untuk nyamainnya, jadi dia tambah lagi 1 bulan. Jadi supaya sama dengan Gregorian gitu. Kalau enggak mereka ketinggalan. Kalau ketinggalan itu barley-nya enggak masak-masak gitu. Oke, supaya sama itunya ditambahnya berapa hari? Ditambahnya 1 bulan lagi, 30 hari. 1 bulan. Tiap tahun itu. Bukan tiap tahun, bukan tiap tahun. Tiap 2 atau 3 tahun. Kalau misalnya dalam 3 tahun, selama 3 tahun ya, barley-nya belum masak gitu ya, tahun ketiganya. Karena sudah 3 tahun kan dia ketinggalan, jadi udah 33 hari gitu. Oh, bukan tiap tahun ditambah. Enggak. Setiap tahun. 2 atau 3 tahun, misalnya sudah 2 kali 3 tahun dia udah tambah, oh mungkin tanggalnya itu sudah pas lagi untuk 2 tahun kemudian. Jadi 2 tahun ya baru dia tambah lagi gitu. Jadi nggak baik nih apa penanggalan mereka ya? Sebenarnya bukan nggak baik karena mereka punya sistem kalender itu harus kan mereka merayakan feast kan, Tante Esther, merayakan perayaan. Jadi untuk menentukan bulan pertama itu mereka harus lihat barley dulu. Apakah kira-kira akan masak tanggal 16 atau enggak? Kalau barley-nya enggak masak tanggal 16, mereka harus tambah lagi 1 bulan, which is bulan ke-13 gitu. Jadi belum start bulan pertama. Jadi bisa berubah dong ya? Bisa, setiap tahun bisa berubah. Bisa. Ya, jadi setiap tahun itu first day, first month itu bisa berbeda-beda gitu. Yang paling praktis kita Gregorian ya? Kenapa? Yang paling praktis kalender tetap terus Gregorian ya? Ya, karena kan kita sekarang udah nggak belakangan. Kita sudah nggak observe feast lagi kan. Kalau dulu mereka harus observe feast, perayaan-perayaan, mereka harus begitu sistemnya. Dulu mereka pakai moon. Iya, karena Gregorian pakai matahari. Iya, jadi gitu. Jadi kalau mereka lihat tanggal 16 belum bisa harvest itu barley, mereka harus tambah apa, Auntie Esther? 1 bulan lagi dalam tahun itu kan? 1 bulan. Jadi kalau mereka tambah 1 bulan dalam tahun itu namanya apa? Leap year. Udah ngerti kalau bilang leap year? Leap year ditambah. Leap year itu ditambahkan. Ada penambahan dalam 1 tahun itu, leap year. Dan leap year itu nggak terjadi setiap tahun. Leap year itu
biasanya setiap 2 atau 3 tahun ditambahkan. Karena kalender Gregorian dengan kalender Karaite itu setiap tahun beda 11 hari. 2 tahun 22 hari. 3 tahun beda 33 hari. Jadi mereka harus catch up dengan Gregorian karena Gregorian kan pakai solar, matahari. Jadi setiap tahun itu sama. Nah, kalau misalnya di Gregorian ya, let's say kita kasih contoh. Misalnya di Gregorian sekarang sudah bulan April. Kalau Karaite calendar, kalau ketinggalan 1 bulan, mereka masih bulan apa, Aunty Esther? Maret. Maret. Kalau masih bulan Maret, biasanya itu barley belum bisa masak kalau bulan Maret. Jadi harus tunggu lagi, harus mereka bikin 1 bulan lagi untuk lihat kalau barley-nya sudah masak. Mereka harus taruh 1 bulan lagi. Jadi setiap first day, first month untuk Karaite calendar, emang Tante Esther bilang, it's different. Jadi, ya begitulah sistemnya, dan itu sistem dari siapa? Dari hukum Musa. Tuhan yang kasih itu. Tante Esther, you know why? Kenapa jadi kebingungan begini semua? Kenapa? Tante Esther tahu penyebabnya dari apa? Karena ada apa? Dosa. Spesifiknya apa kejadiannya? Mereka tidak menurut Tuhan. Betul, kejadiannya di mana itu? Kalau dulu nggak begitu-begitu ya, maksudnya Tuhan ini kan kayak a little bit confused, harus lihat barley. Kalau dulu sama tanggalnya, sama, nggak ada perubahan-perubahan. Nggak ada season ini, nggak ada season itu. Ini gara-gara apa sampai bumi kita jadi miring? Gara-gara Air bah. air bah, that's right. Because of the flood, kita punya bumi jadi miring. Makanya ada spring, ada summer, ada autumn. Dulu apakah ada musim salju sebelum flood, sebelum air bah? Nggak ada kan? Semuanya sama, harmonize. Pas ada flood, kita punya bumi tilted. Gara-gara itu ada summer, ada winter, ada ini, ada itu. Dia punya musim. Jadi that's all about the flood. Makanya jadi kebingungan. Cuman untuk untuk orang Yahudi yang sudah biasa observe, mereka punya perayaan-perayaan itu, sebenarnya mereka nggak confused. Oke, kalau Bali belum masak tanggal 16, tambah aja 1 bulan. That's it. Because dulu they don't use Gregorian calendar. Kita aja sekarang karena udah pakai Gregorian calendar, kita harus lihat di Karaite kalendernya itu tanggal berapa, hari apa, baru kita cocokkan dengan Gregorian gitu. Misalnya first day, first month, tanggal April 19. Di Gregorian April 19, kalau di Karaite calendar itu baru bulan pertama, tanggal pertama, tapi Gregorian sudah bulan April tanggal 19, kayak gitu. It a little bit confusing, tapi that's because of sin, makanya jadi confused begitu. Cuman yang kita mau tekankan aja bahwa ini rabbinical calendar yang digunakan oleh Millerite, William Miller ini salah. Makanya Yesus nggak datang di sini. Jadi sekarang mereka bilang, okay, let's count menggunakan Karaite calendar ya. Jadi kita akan lihat Karaite calendar itu dibilang Karaite calendar itu kapan ini dimulai pada tahun 1844? 1844 first day first month itu tanggal berapa di Gregorian? April 19. April berapa? April 19. 19. Oke. Kita bisa hapus ini enggak? Karena kita udah memasuk teritori yang sangat penting yang kita Boleh. be able to defend ya. Oke. Oke. Jadi nanti kita kalau Tante Esther masih kurang ngerti, kita bisa review a little bit. Oke, kita bikin 2 line, 2 garis, 1 Karaite, 1 Gregorian calendar. Karaite,
Ini Gregorian. Kalender. Oke. Jadi menurut Leroy Froome, ini tahun 1844 ya. Oke, 1844. 1844. Period kalender, bulan pertama, tanggal pertama itu, ini kan, bulan pertama, tanggal pertama. Kalau Gregorian, bulan pertama, tanggal pertama itu bulan apa di sini? Januari. Bukan, kalau betul, kalau period kalender bulan pertama, tanggal pertama 1844. Kalau di synchronize, April 19. April 19 di sini. April 19. Tante Esther mengerti enggak sampai di situ? Belum. Saya pikir musik Gregorian tuh Januari, rupanya Kalau Gregorian bulan pertama, tanggal pertama Januari. 3 bulan. Tetapi kalau kita mau ikutin Kyriake kalender, mau kasih cocok, bulan pertamanya Kyriake kalender dengan Gregorian itu adalah April 19. Dia punya, tunggu ya, sebentar ya selesai. Halo Ryan, kamu mau tidur ya? Dia tidurnya tadi nggak lama. Go ahead. Gregorian calendar itu bulan pertama, tanggal pertama itu adalah tanggal 1 Januari. We know that already. Kalau Kyriake calendar itu mau kasih cocok dengan Gregorian, di Jewish calendar itu bulan pertama, tanggal pertama itu jatuhnya April 19, 1844. Kenapa jadi 19, Joy? Nggak pas 1 bulan. Kenapa? Kenapa nggak pas satu bulan tadi 1 yang ini mestinya April 1. Kenapa jadi 19? April 1 apa maksudnya, Anti Esther? Itu kalau di Itu sejajarnya, Dang. Januari 1. Kenapa jadi Gregorian nggak April 1 supaya pas sebulan? Kenapa ada beda 19 hari? Itu sejajarnya, Dang. Sejajarnya Karaite itu bulan 1 tanggal 1 itu di Gregoriannya itu April 19 gitu. 1844. Iya. Pokoknya tahun berapa aja pokoknya mentoknya pada waktu itu bulan 1 tanggal 1 di Gregorian April 19. Jadi setiap tahun Anti Esther bisa saja bulan pertama, tanggal pertama Kyriake kalender itu, Kyriake kalender tetap sama, bulan pertama, tanggal pertama. First day, first month. Hari pertama, bulan pertama. Tapi di Gregorian kalender bisa berubah-berubah gitu dia punya hari sama tanggal. Ngerti enggak? Karena kita mau kasih sejajar antara kalender Kyriake dengan Gregorian. Bisa saja 1845. Misalnya 1845 di Gregorian kalender itu first day first month Kyriake kalender, di Gregorian kalender itu sudah beda lagi dia punya tanggal. Anti Esther mengerti enggak? Oke, berarti apa namanya? First day first month itu berarti orang-orang Yahudi sudah lihat bahwa barley-nya itu akan matang tanggal 16 kan? Oke. Let me just go here ya. Oke. Ini first day first month. Oke. Kita pergi ke Passover. Passover tanggal berapa? 14. 01.14. 1844. Ini apa? Passover. Habis Passover apa? Unleavened bread. Unleavened bread. 01.15. 15. Unleavened bread.
Habis itu apa? First fruit. First fruit. Oke. Di Gregorian calendar, Auntie Esther, ini first day, first month untuk orang Yahudi. Kalau kita menggunakan kalender Karaite itu, Gregorian itu sudah tanggal 19 April. Oke. Oke, enggak? Nah, berarti kalau Gregorian calendar 19 April, berarti tanggal 19 April, 16 hari kemudian, berarti barlinya sudah apa? 16 hari kemudian. Matang. Jadi 16 hari kemudian kira-kira tanggal berapa, Dan? Tambah aja 16. Aha, tanggal berapa? 35, jadi kalau Mei 31, 5. berarti Mei 4. Mei 4 ya, kita sudah lihat kalender kita, I trust Tante Ali. Berarti di sini Mei 4 ya, Tante Ali ya? Is that right? I don't see calendar, but just betul toh? Jadi mereka rayakan mereka punya first fruit itu di Mei 4. Kenapa? Karena di sini barley-nya sudah harvest. Barley-nya udah ripe. Oke, Auntie Esther ngerti enggak? Oke. Tetapi untuk orang-orang Yahudi, ini masih tanggal 1 bulan 16. Kalau pakai kalender Karaite. Kalau pakai Gregorian calendar, udah bulan Mei. Dia punya barlinya sudah bisa dipotong. Dan setiap tahun itu bisa saja berbeda. Sesuai dengan apa? Barlinya ripe apa enggak. Apakah Tante Esther bisa lihat? Masih bingung-bingung Gregorian calendar dengan Karaite? Sedikit masih. Atau udah oke? Itu kenapa Gregorian calendar jadi barley-nya ripe Mei 4. Aha. Jadi yang 2 ini kosong ya, yang kolom-kolomnya ini Gregorian. Itu saja 19 tambah 14 jadi berapa? 19 tambah 14 hari jadi berapa sini? Ya. Mei, betul? Oh, diisi sendiri lah ya. Iya. Kalau di sini Oke. Mei 2 kan? Ya, jadi mesti taruh yang Mei 2 di sini Mei 2, Mei 3, 1844. Ini kalau Gregorian calendar. Iya. Kalau di Karaite begini di atas. Oke nggak Auntie Esther? Jadi Iya. untuk kan dia bilang Yesus mau datang 2300, century cleanse. Jadi mereka harus tunggu, misalnya Yesus mau datang bulan pertama, tanggal pertama kan, bulan pertama. Jadi they have to wait 1 tahun. Dan ini 1843, ini 1843, ini 1844. Jadi ini the whole year. The whole year. Oke, Auntie Esther, oke, enggak sampai sini. Oke. Jadi William Miller punya interpretation 2000 ini 457. 457 di sini. 2300 tahun kemudian Yesus akan datang. 300 years. Jadi mereka harus tunggu kan the whole year. Yesus mau datang between this year. Makanya William Miller dulu pikir 21 Maret 1843 sampai 21 Maret 1844. Karena 21 Maret 1843 sampai 21 Maret 1844 adalah the first day, first month of rabbinical calendar. Tetapi rabbinical calendar salah. Mereka harus gunakan apa sekarang? Harus gunakan apa sekarang? Karaite calendar. Nah, Leroy Froome bilang, first day, first month gunakan Karaite calendar itu 1843 ini dimulai dari 29 April. Tetapi the next year itu jatuhnya 19 April. Oke?
Sampai situ ngerti? Nanti Esther? Ya, Bulan pertama, tanggal pertama 1843, 29 April. ya. The next year, 19 April. Berarti mereka harus tunggu dalam ini kan, menggunakan kalender, betul nggak? Instead of 21 Maret sampai 21 Maret, tapi penunggunya 29 Maret sampai 29 April sampai 19 April. Mereka menggunakan kalender bahwa disinilah Tuhan akan datang. Jesus will come. Bisa lihat Anti Esther? Joy, itu tulisan yang di atas itu apa? White year? Mana-mana? Whole year. Oh, whole year. Ya. Tunggu, kita kasih. Oke, the whole year. Jadi, Yesus bilang mau datang apa? Instead of 21 Maret 1844, tetapi kalau menggunakan Kiriite 19 April. Ngerti nggak sekarang Anti Esther? Ya. Joy, itu bulan 1 tanggal 16 itu seharusnya hari apa, Joy? Sunday ya? Apa Anti Eli? Itu yang karet kalender, bulan 1 tanggal 16 itu seharusnya apa, Sunday? Bulan 1 tanggal 6. Where is tanggal 16? Itu 1844, atas sekali. Bulan 1 tanggal 1 1844 itu adalah 19 April. Iya, enggak ini yang apa? Mana? Yang kalender, karet kalender. Itu karet. Oh, yang Karet ini. kalender, ya. Ini Kiriite kalender itu ya? Ya, seharusnya apa, Sunday kan? Ya, seharusnya. Karena tanggal 14 Karena Friday. the next day after Sabbath, first fruit. Berarti Sunday kan? Tapi wait a minute. I think setiap tahun it's different. Kita nggak tahu kalau setiap tahun itu sama atau enggak. Enggak, itu seharusnya Sunday kan? Seharusnya Sunday ya, karena Kalau itu Sunday berarti Mei 5. Mei 5 bukan Mei 4. Karena tadi kita nggak lihat kalender, kita hanya ikutan Mei 5. Karena aku cuma ngitung aja. 19 tambah 16 berapa? Iya, Mei 5. Sampai bulan Aku melihat di kalendernya, kalau Sunday tanggal 5. Kalau April sampai bulan apa? 30 apa 31? 30. 5 dong ya? 5. 5. Oke. Berarti 5, 4, 3. Joy, satu lagi, ini yang 19 April pakai kalendernya karet. Kalau yang 29 April Gregorian? Bukan. Ini Gregorian 22, Anti Esther. Oh, ini 22 bukan 29. Kalau di atas ini, kalau ini Kiriite kalender. Ini. Ya. Kalau ini Gregorian. Oh, semua Gregorian itu. Jadi first bulan pertama, hari pertama 1843 di Kiriite, jatuhnya 29 April 1843. The next year bulan pertama, tanggal pertama 1844, jatuhnya 19 April di kalender Gregorian. Oke, sampai situ. Jadi mereka bilang this is the end of 2300. Berarti Yesus mau datang tanggal berapa? 19 April kan? Kita tanya Tante Esther, kenapa Yesus mau datang tanggal 19 April berdasarkan Kiriite kalender? Kenapa di Gregorian 19 April? Kenapa? Tunggu apa ya jawabnya? Disamain dengan itu karet kalender. Aha, kenapa? Apa? Ada apa di Kiriite kalender yang harus disamakan ke sini? Karena barleynya harus matang dulu. Wait, Tuhan Yesus mau datang nggak berdasarkan barley. Oh, Apa? karena ini 2.300 years. The whole year kan? They have to wait the whole year, isn't it? Aha. Kalau the whole year Gregorian, bukankah
let's say sekarang tahun 2017. Bulan pertama, tanggal pertama itu apa? Januari 1, iya kan, Tante Esther? Oke. Ya. Januari 1, tanggal 1, 2017. That's the beginning of 2017. Kalau selama 1 tahun, jatuhnya tanggal berapa kalau next year, Dan? 18 tahunnya. Kalau Gregorian, tahun ini, tahun dimulai 1 Januari 2017. Kalau mau tunggu the whole year, berarti next year itu tanggal berapa? Yang sama. Januari 1 tahun 18. 2018, betul enggak? Ya. Sama dengan Keriite. Tanggal 1, bulan 1. The whole year, tanggal 1, bulan 1. 1843, 1844. Tetapi, dari kalender kita cocokkan dengan Gregorian, di Jewish calendar, bulan 1, tanggal 1, 1843 itu jatuhnya 29 April di Gregorian. The next year, jatuhnya 19 April 1844. Ini the whole year mereka tunggu. Berarti kalau di sini permulaan perhitungannya Yesus mau datang, jadi perhitungannya itu kan dihitung selama 1 tahun. Berarti mereka bilang Yesus mau datang 19 April karena this is the end of 2300 years. This is the end. Let me just put it like this lah. This is the end of 2300 years. Kok bisa dapat 29 April 1843 dari mana, Coy? It's based on Leroy Froome punya tulisan. Tadi Tante Li bacakan? Tante Li apa sih? Oh, oke. Ini 1843 permulaan this year with the new moon on 29 April. Berarti 1844 itu adalah the next April. Akhir 18 berarti the first day, first month 19. Oh, oke. Bilang. Oke. Tante Esther bagaimana? Oke enggak? Jadi the whole year, kalau Gregorian 29 April 43 sampai 19 April 44 ya. Nah, you got it. That's it. Betul. Nah, tapi kalau Keriite 1 Januari 43 sampai Januari 44. Jangan pakai Januari karena mereka punya first day first month bukan Januari, namanya Nisan. Oh, Nisan. Iya. First month, first day. Januari itu Gregorian punya nama bulan. Kalau Jewish namanya Nisan. Nisan. Iya, Oh, jadi Nisan. kita Jadi bisa- boleh saya bilang Nisan 1, boleh ya? Nisan. Kenapa? Kenapa, Aunty Esther? Enggak, boleh saya bilang kan Nisan 1 gitu Ah, kan? betul. Itu lebih betul. Nisan 1 1843 sampai Nisan 1 1844. Iya. Betul sekali. Habis That's right. Gregorian punya nama, dia kok nggak ada. Kalau apa? Kalau Gregorian kan ada namanya April gitu, Mei. Jadi untuk Keriite kan kita bilang satu-satu kan lebih baik Nisan ya. Iya. Ada nama-namanya. Nanti kita kasih. 1 Nisan, kedua bulan apa, I forgot. Yang kita tahu bulan 12 itu namanya Adar. Oke. Adar, I know. Nisan atau apa? Abib ya? Abib, Nisan atau Abib, betul. Nisan atau Abib. Jadi begitu, Tante Esther. Udah oke sampai situ, Aunty Esther, because I don't wanna move on kalau Tante Esther belum ngerti sampai situ. Udah. Sudah, oke, puji Tuhan. Jadi, apakah mereka bilang, oh ini yang benar, 19 April, betul enggak? Iya. Karena mereka menggunakan kalender apa sekarang? Kalender Keriite. Keriite. Dan kalender Keriite, kalender itu berdasarkan hukum Musa. Mereka melakukannya berdasarkan hukum Musa yang Tuhan kasih, bahwa harus lihat apa, barley-nya harvest atau enggak. Karena setiap tanggal 16 di sini harus mereka observe first fruit. Oke, sampai situ ya. Oke, let's just finish this and we're gonna finish up, I think.
Oke, sekarang Tante Esther boleh baca di sini. Mulai they consequently reckon that the last day of the Jewish year 1843, which closed with the sunset of April 18, 1844. Oke, jadi the last year 1843 adalah sunset April 18. Berarti itu hari terakhir 1843. Berarti untuk memasuk 1844 itu bukan 18 April tapi apa? 19 April kan? Betul nggak, Auntie Esther? Yeah. Oke, betul. Good. Oke, continue. Therefore, the first day of the first month on Nisan Of Nisan, of 1844 through Jewish time, which have as its civil equivalent April 19, though beginning actually with the sunset of April 18. Thus, it should read April 18 or 19. Oke, jadi dibilang di sini, first day, first month ya. First day, first month itu di 1844 itu adalah, well kalau mau dihitung sunsetnya 18 April kan, tapi kita harus baca bahwa itu April 19. That's the first day, first month, Kiryat calendar, dan itu berakhirnya tahun 1843. Mau masuk tahun 1844. Jadi mereka bilang Yesus mau datang, kan mereka sudah tunggu the whole year kan? Selama 1 tahun. Kalau kesalahannya 21 Maret 1844, Yesus tidak datang, mereka bilang karena itu menggunakan rabbinical calendar, karena rabbinical calendar menggunakan apa? Vernal equinox. Oke, kalau begitu kita gunakan Kiryat calendar, karena Kiryat calendar itu yang benar, yang menurut hukum Musa, karena mereka observe barley-nya matang untuk merayakan feast. Tetapi first day, first month itu jatuhnya 19 April 1844. 19 April 1844 itu adalah terakhir tahun 1843. Oke? Auntie Esther? Ya. Oke. Nah, berarti Yesus mau datang tanggal berapa? 19 April, betul toh? 19 April. Iya, karena ini the end dari 2300 berdasarkan Kiryat calendar yang mereka gunakan. Nah, apakah Yesus datang 19 April? Tidak. This is the first disappointment. Kalau ini, mana tadi? Millerite disappointment. Oh, yang tadi kita sudah hapus. This is the first disappointment. Disappointment. Kalau 21 Maret itu namanya Millerite disappointment. Kalau 19 April itu the first disappointment. Ini term-term yang digunakan oleh pioneer dulu ya. Oke, kita mau Tante Esther baca terus. And then we gonna finish it. And Himes. And Himes, writing after the spring equinox in 1844, declared that the real Jewish year 1843 had not yet actually expired. Jadi waktu William Miller bilang Yesus mau datang tanggal 21 Maret 1844 di spring equinox, ternyata belum expire, masih ada lagi, ternyata masih ada apa? Sekitar 1 bulan lah, kurang dari 1 bulan kemudian Yesus akan datang ya. Oke. Baca terus aja Tante Esther, kita habisin aja ini kutipan. Oh, anti early lah, ganti-gantian. Ini masih ada paragraf 1. Oke. After it's Can you mix the formula? Yang baca. Formula. After it's due, Tante. Oh, saya ya. After it's Jewish year 1843, commencement, he, Miller, gave it as his opinion that the Lord
would come sometime between the 21st of March 1843 and the 21st of March 1844. This time has now passed by, and we are a few days beyond the time to which he believed the days might extend, although the Jewish year has not expired, but extends to new moons in April. As we explained it in our last, yet our time will be regarded by our opponents, enemy, as having passed by. Oke, jadi William Miller kita sudah tahu kan, 21 Maret, we know. Walaupun tahun Jewish itu belum expire, jadi kalau rabbinical Jewish year-nya sudah expire 21 Maret 1844. Tetapi kalau Karaite belum expire sampai 19 April. As we explained in our last, yet our time will be regarded by our opponent adalah waktu yang sudah lewat ya. Jadi enemy mereka bilang itu waktunya mereka sudah lewat, Yesus tidak datang-datang. Oke, Tante Esther baca the last paragraph. This one. Yang mana? The correction by Millerite. This correction by the Millerite of the beginning of the Jews sacred year was made deliberately and understandingly on the basis of the original Mosaic stipulation, to which their attention was directed by the early Karaite contention in behalf of beginning the true sacred year with the new moon or barley harvest in Judea, which usually fell in April. This was the basis for their designation of October as the 7th month through Jewish time for the Jewish sacred year. Oke, sampai situ aja. Jadi kita sudah mengerti. Jadi ini paragraf ini, tulisan ini sangat penting untuk menentukan first day, first month. Kalau first day, first month kita sudah tahu, jadi mereka pikir Yesus mau datang Tante Esther? Bulan Nisan tanggal 1, betul kan? Ya. Dan bulan Nisan tanggal 1 itu, kalau di Gregorian calendar itu, jatuhnya di 1844 adalah bulan April tanggal 19. Oke enggak? Sampai situ. Dan first day, first month itu biasanya, katanya, jatuhnya bulan April itu biasanya. Kalau kita sudah tahu first day, first month, nah mereka kan ini perhitungannya salah. Maksudnya, mereka tahu 2300 itu sudah betul. The beginning-nya sudah betul. The end-nya itu betul, the end-nya, tetapi event-nya salah. Jadi event-nya itu adalah sanctuary-nya di cleanse. Iya kan? Betul enggak? Apa Daniel 8 ayat 14 bilang? Apa Daniel 8 14? Sanctuary cleanse. Unto 2,300 days or years, then sanctuary cleanse. Jadi kita harus lihat events mengenai sanctuary di cleanse. Di zaman Millerite mereka pikir sanctuary itu apa? Dunia ini. Dunia. Jadi mereka pikir dunia ini akan di cleanse at the end of 2300. Tetapi mereka punya pengertian itu salah. Yang di cleanse itu sebenarnya apa, Dan? Ka'bah. Ka'bah. Nah, perayaan apa yang Ka'bah di cleanse? Perayaan apa yang Ka'bah di cleanse? Day of Atonement. Day of Atonement, you got it, Auntie Esther. Nah, sekarang Day of Atonement bulan apa, tanggal berapa di Jewish ya? Jangan bilang Gregorian. Bulan apa, tanggal berapa? Bulan keberapa, tanggal keberapa? 7, 1, 10. Hari ke-10. Sekarang, kalau Tante Esther sudah tahu, bulan pertama, hari pertama itu jatuhnya 19 April, lalu Tante Esther akan hitung bulan ke-7 tanggal 10 kita bisa dapat 22 Oktober. Baru sanctuary di cleanse. Nanti itu perhitungan yang lain ya. Tapi
As long as kita dapat bulan 1, tanggal 1, that's good enough. Karena kalau sudah dapat tanggal 1, bulan 1 di Gregorian, kita bisa hitung bulan ke-7, tanggal 10, itu jatuhnya tanggal berapa, dan disitulah mereka pikir Yesus mau datang. Dan kita tahu bahwa mereka dapat perhitungannya itu bulan 7, tanggal 10 adalah 22 Oktober. Siapa yang bikin prediction itu? Siapa namanya? Samuel Snow. Samuel Snow. Untuk itu. Samuel Snow pertama kali khotbah itu di midnight tanggal berapa? Midnight. Tanggal berapa? Dia khotbah Agustus ya. Jun. Julai 21. Oh iya, Julai 21. Habis itu kapan dia kasih lagi? Di Exeter Camp Meeting kan Agustus 12 sampai 17 Samuel Snow datang dan dia bilang, "Oh, kita punya perhitungan itu benar, cuma eventnya salah. Kalau sanctuary itu bukan dunia ini, tapi biasanya sanctuary declares once a year waktu imam besar masuk ke bilik yang maha suci." Jadi mereka pikir Yesus mau datang 22 Oktober 1844. Jadi prediksi adalah Samuel Snow. Okay. I know this is not a lot, cuman berapa quotation kita banyak, tapi karena waktunya cuman 1 jam lebih, jadi kita akan, jadi sekarang udah jam 1, kita akan... Joy, sebenarnya yang tepatnya itu disappoint itu Maret 21 atau April 19? The first disappointment itu April 19. Karena mereka waktu Millerite kasih salah 21 Maret, itu 21 Maret itu adalah Millerite disappointment. Dan mereka bilang itu salah, harus gunakan Chariot calendar. Oke, berarti Yesus mau datang bukannya tanggal 21 tapi 19 April. 19 April. Mereka tunggu lagi. Kecewa lagi. And that's the first disappointment, 19 April. Ini baru ke-1 ya, masih ada 2-3 lagi kita ya. Nah, nanti the second disappointment